tempat ini adalah banyak sejarah daripada Rasulullah SAW. Ada 3 sejarah daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang Badui, datang kepada Rasulullah saat Madinah dilanda musim kemarau, dilanda musim paceklik. Orang pada kelaparan Bapak Ibu, saat itu tidak ada yang bisa bertahan hidup kecuali bersusah payah untuk mencari makanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang Badui ini punya inisiatif baik kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW karena Muhammadur Rasulullah, Muhammad yaitu Nabi Muhammad diutus untuk Allah untuk menyebarkan agama Islam, untuk menjadi rahmat lil alamin, untuk menjadi rahmat kepada semuanya alam. Datang meyakinkan orang Badui ini kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di kota Madinah ini diberikan turun hujan. Meminta kepada Rasulullah, Rasulullah menanggapinya dengan baik, menemuinya dengan baik. Rasulullah menjawab dengan baik, diterima dengan baik Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Bapak Ibu datang bersama sahabat ke tempat di sini. Di sini adalah tempatnya atau dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah. Dulu masjid ini Bapak Ibu samping kanan ini tidak dibangun. Datanglah Rasulullah SAW membuat satu cerita atau histori daripada Rasulullah. Rasulullah berdoa di tempat ini mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas permohonan penduduk yang ada di kota Madinah, atas permintaan orang Badui ini meminta hujan. Rasulullah berdoa Bapak Ibu, namun sebelum berdoa Rasulullah melaksanakan sholat. Ada 3 sholat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat Bapak Ibu, awan mendung ini sangat hitam pekat mengiringi Rasulullah. Saat itu cuacanya sangat ekstrim, panas sekali. Rasulullah berdoa setelah sholat istisqa, turunlah hujan itu Bapak Ibu, mengguyuri kota Madinah. Dalam Al-Quran diterangkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah menjelaskan Bapak Ibu, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, alladzi ja'ala lakum, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama, dan Allah turunkan air dari langit. Apa tujuannya? Untuk menghasilkan pepohonan dan menghasilkan buah-buahan dan bisa membuat makanan untuk kalian semua atau rizki, diberikan rizki kepada pada taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan engkaulah, karena di kota Madinah, di Madinah ini tidak semua orang muslim Bapak Ibu. Ada orang kafir Quraisy yang benci kepada Rasulullah. Mereka tidak percaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka engkau jangan buat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ayat ini pas untuk disandingkan kepada ketika Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala turunnya air atau hujan. Itu Rasulullah melaksanakan sholat di tempat ini yang dinamakan sholat istisqa atau dikenal dengan datangnya hujan pekat yang dinamakan Al-Ghamamah. Supaya tidak hilang histori itu Bapak Ibu, supaya tidak hilang sejarah itu, maka dibuatlah kenang-kenangan daripada sahabat atau dari para pemerintah Arab Saudi Bapak Ibu pada zaman yang dahulu, dibuatlah masjid yang namanya Masjid Al-Ghamamah. Nah inilah Bapak Ibu yang dinamakan Masjid Al-Ghamamah. Yang kedua, Rasulullah Bapak Ibu di tempat sini melaksanakan sholat Id. Makanya sholat Id itu sunnah dilaksanakan di tanah lapang. Rasulullah membekaskan Bapak Ibu atau memberikan suatu cerita di tempat ini. Rasulullah melaksanakan sholat Id, sunnah di dalam masjid, sunnah di luar masjid. Yang ketiga, Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Sholatnya di sini Bapak Ibu ketika mendengar Raja Habasyah, Daya Habasah ini meninggal, maka Rasulullah SAW melaksanakan dengan para sahabatnya fakabbaroh, fasoffu, summa fakabbaroh. Rasulullah membuat shaf kemudian bertakbir 4 rakaat. Di sini Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Berarti ada 3 sholat. Pertama, yang kedua Id, sholat Id. Yang ketiga sholat
gaib. Itulah Bapak Ibu kenang-kenangan Rasulullah daripada memberikan kepada kita di tempat sekitar di sini. Terus Bapak Ibu boleh lihat samping kiri di situ ada sumbangan dibuat masjid juga. Itu dinamakan Masjid Abu Bakar. Tahu sahabat Abu Bakar? Abu Bakar ini apa Bu? Sahabat Rasulullah SAW yang menemani perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju, dan ini adalah sahabat Abu Bakar, sahabat yang pertama. Dari cerita dari Ustadz Ismail, dilantiknya sahabat Abu Bakar ini di mana? Tadi di Saqifa Bani Sya'idah. Ketika orang Ansor dan Muhajirin ini ingin memilihkan kandidatnya, ingin menjadi pengganti dari Rasulullah SAW, maka Umar mengatakan yang layak menjadi sahabat yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah pasca Rasulullah meninggal, siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar dinilai Bapak Ibu layak ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, maka yang menjadi imam siapa? Abu Bakar. Jadi sepakat sahabat Ansor dan Muhajirin memilih sahabat Abu Bakar. Terus Bapak Ibu bisa dilihat di depan itu Masjid Sayyidina Ali. Tapi masjidnya Bapak Ibu tutup karena orang-orang sini berkata juga Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidina Ali. Bahkan orang Syiah ini mentiadakan adannya dirubah, sholatnya beda dengan kita. Bahkan rukun Islamnya juga dibeda-bedakan Bapak Ibu, dirubah. Itulah orang Syiah. Bahkan juga mengecam dari sahabat Abu Bakar. Padahal sahabat ini adalah ashabi penujum, ihtadaitu. Sahabat semua itu adalah seperti laksana bintang yang memberikan petunjuk kepada kita. Namun orang Syiah ini menjelek-jelekan sahabat, yaitu Abu Bakar. Sahabat itu semuanya sama Bapak Ibu, semua menjadi pengganti Rasulullah. Baik Bapak Ibu, tamu Allah dan Rasulullah, kami tidak akan lebar karena waktunya hampir maghrib. Sekarang Bapak Ibu kami lakukan besok kita adakan city tour, yaitu city tour atau ziarah di luar kota Madinah. Kita naik bis, setelah pulang dari masjid sholat subuh, Bapak Ibu langsung ke restoran makan. Setelah makan, Bapak Ibu dipersiapkan di kamar, hampir pakai baju batik. Ustaz, pakai baju batik. Lebih mudah Bapak Ibu kita pakai baju batik. Ya, pakai batik Pak. Pakai batik biar seragam. Jadi jam 7.30 setelah dari kamar Bapak sudah kumpul ya, di putih di lobi. Kita naik bis. Iya. Kita melaksanakan sholat di Ibu batik Masjid Quba. Harus punya wudhu dari rumah. Kalau punya wudhu dari rumah, maka pahalanya nanti, atau dari hotel, pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, boleh-boleh nanti Bapak Ibu setelah dari Quba belanja atau ke pasar kurma. Namun di pasar kurma ini Bapak Ibu kurmanya mahal. Jadi Ibu beri murah-murah. Nah, kalau murah-murah nanti ada caranya. Saya punya teman di sini jual murah. Biasanya kami tawarkan ke jemaah kurma ajwa, kurma yang ditanam oleh Nabi. Kurma ini menjadi obat. Barang siapa makan kurma ajwa di pagi hari, maka soba bisa marotin lam yadurru summun wala sihrun. Makan kurma 7 butir pagi hari, maka dijauhkan dari racun dan sihir. Ibu bapak ingin mendapat keberkahan dari kota Madinah, makanlah kurma, yaitu kurma ajwa. Kalau beli di pasar kurma agak mahal, kadang dioplos, jadi dari tidak asli dari bumi Madinahnya. Kalau Bapak ingin asli, nanti bisa daftar sama Ustadz Ismail. Insya Allah di box. Kalau di pasar kurma pakai kantong plastik penyok besar. Kalau di box bagus dikemas, diantar ke kamar supaya Bapak Ibu ibadahnya fokus. Nah, dibantu oleh kawan-kawan atau berapa katanya Ustadz? Ajwa mungkin 50 rial, ya. Kalau di Indonesia itu bisa 300. Kalau ajwa ini nanti kurs rupiahnya 4.300 atau 4.200. Kalau bisa pakai rial, ya, pakai rial, karena pembeliannya rial. Rasulullah mendoakan Bapak Ibu, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama hubbi Makkah ta'ashadda hubban fi sayya aumutiha. Jangankan kurmanya Bapak Ibu, buminya itu berkah, apalagi kurmanya. Kalau Bapak Ibu penat silahkan. Nah itu terus ke Gunung Uhud,
melintasi Kiblatin, terus masjid besok terus pulang ke hotel. Baca Quran ke masjid Bapak Ibu ya. Saya sarankan baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok sebelum masuk masjid. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Quran sambil nunggu dan persiapkan dari hotel berangkat kurang setengah jam sudah berangkat. Kalau bisa ditinggalkan dunia, tinggalkan hotel, masuk masjid. Tapi waktunya istirahat, waktunya kegiatan. Baca Quran itu Bapak Ibu, Quran yang ada di sana itu Quran wakaf. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang baca Quran di masjid, kata Rasulullah, mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Kita mau perang nggak mungkin Bapak Ibu pergi ke Rusia dan Ukraina atau ke Palestina. Jadi kita di samping beribadah untuk diri sendiri, kita infakkan ya atau wakafkan. Mungkin Bapak Ibu mau wakaf Quran, taruh di sana kenang-kenangan karena tidak ada kota amal. Jadi buat di situ. Banyak cerita dari manfaat atau hikmah-hikmah orang yang wakaf Al-Quran Bapak Ibu. Kemarin saya itu dapat info dari jemaah saya. Itu wakaf Quran, Ustaz ingat nggak saya wakaf Quran? Itu saya niatkan perusahaan saya catering. Ternyata Bapak Ibu sebelum nyampe Ustaz, memang sengaja kita kabarkan sama Pak Ustaz. Alhamdulillah orderan saya banyak Ustaz, banyak yang online. Itu termasuk tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ada duit, ya udah, jangan sedekahnya pakai Al-Quran, sedekah senyum saja. Ya. Kalau Bapak Ibu ada 1 rial, kalau ada 1 rial kasih tukang sapu, cleaning service bagus Bapak Ibu bersihkan, nanti kasih 5 rial ya. Nah, termasuk sedekah. Sedekah apa? Tutbaul bala. Sedekah ini bisa meringankan sakaratul maut. Umur kita tidak tahu Bapak Ibu. Idza jajalukum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfirun. Umur kita mau dimajukan, saya mau mati sekarang, nggak mungkin bisa karena Allah tidak mentakdirkan. Oh nanti saya 2000 berapa mau mati, nggak bisa Bapak Ibu. Mumpung sini ada di kota Madinah, ada di tanah suci, sebarkan kebaikan. Rasulullah dulu Bapak Ibu berkumpul dengan para sahabat, absus salam, tut'imut to'am, tebarkan salam, berikan makanan, berikan air. Itu cara-cara Rasulullah SAW untuk mendekatkan para sahabat. Cara Rasulullah itu terbaik Bapak Ibu. Mari kita tiru sedikit daripada Rasulullah. Insya Allah berkah buat semuanya Bapak Ibu. Wakaf Quran, taruh pulang dapat pahala. Dibaca 1 kali 1 huruf Bapak Ibu. Orang yang baca 10 huruf, Bapak Ibu juga 10 huruf. Karena Bapak Ibu menginfakkan wakaf Al-Quran buat kenang-kenangan. Saya bukan PHP Bapak Ibu harus di Quran, tidak, itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Kami mengajarkan kebaikan. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kalau kami tidak baca Quran Bapak Ibu, tidak bisa mendengarkan cerita-cerita dari para sahabat di Masjid Nabawi, maka kita infakkan dengan Al-Quran. Insya Allah berkah. Saya mengajarkan kebaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu minat, silakan tanya sama Ustadz Ismail atau Pak Joko atau Pak Anto. Insya Allah tanyakan aja Pak Ustadz Ismail. Mungkin memudahkan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau caranya wakaf Quran daftar sama Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz datangkan, nanti diantar per kamar Bapak Ibu. Qurannya saya serahkan. Kalau Quran mau nitip 10-20 saya bisa Bapak Ibu bantu taruh di masjid. Kalau cuma 1-2 saya berikan kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu naruh di masjid itu ada rak. Taruh di situ Bapak Ibu dicatat oleh malaikat. Ustadz buat siapa ini Ustadz? Buat sendiri boleh. Buat anak supaya hafiz bisa boleh. Buat yang meninggal boleh. Almarhum dan almarhumah. Kalau 1 Quran buat 10 orang rebutan nanti di surga. Betul enggak? Buat 1 aja. 1 di situ buat saya. Mudah-mudahan sedekah saya dengan Al-Quran ini di masjid ini pahalanya mengalir. Insya Allah Bapak Ibu berkah. Saya mengajarkan kebaikan ya. Insya Allah yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu sudah? Kalau sudah Bapak Ibu, karena ini seharian full kita kegiatan dari pagi kita ke Raudhah, terus sholat 5 waktu, terus sekarang kami berikan waktu sekarang istirahat. Bapak Ibu boleh pulang ke hotel, kayaknya nanggung Bapak Ibu. Jadi pergi ke masjid jangan tinggalkan masjid. Pahalanya 1000. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000. Kalau sini 1000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Kalau sholat berjamaah di rumah kita berapa? 27. Kalau sendirian dapat 1. Umur kita Bapak Ibu dihitung mungkin
Sholat 5 waktu selama 3 hari di sini Bapak Ibu. Sholat di sana mungkin bisa sampai puluhan tahun. Kalau di sini singkat. Ayo kejar Bapak Ibu sholat itu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ibu bapak tahu saya ini. Syahadat, sholat, terus apa? Zakat, puasa, haji kalau mampu. Kita pegang Bapak Ibu. Kalau kita ini dilepas misalnya syahadat, ini syahadat ya, dilepas zakat atau kita lepas haji, bisa masih pegang Bapak Ibu. Lepas sholat, zakat, bisa. Lepas puasa bisa, tapi kalau sholat dilepas Bapak Ibu jatuh, betul nggak? Adik saya jatuh Bapak Ibu, rusak nanti ini. Nah, makanya Bapak Ibu sholat yang khusyuk. Allahu Akbar, mantapkan, yakinkan. Apalagi kita dekat dengan Rasulullah yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Insya Allah menjadi syafaat bagi kita. Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat duha, lancar rezeki. Insya Allah terbaik buat Bapak Ibu. Saya ajarkan semua kepada Bapak Ibu. Kapan lagi kita waktunya di sini sebentar. Nanti kita tambah semangat lagi. Kalau sampai di Mekah. Kalau di Mekah biasanya capek loyo. Kalau saya nanti support semuanya Bapak Ibu, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa besok jam 7 naik punya wudhu sebelum kita karena kita mau sholat di Masjid Quba. Kayaknya alumni semua ini Ustaz. Paham semua? Ada alumni semua ini. Karena saya lihat ada alumni saya. Dulu pernah umrah dengan saya. Ada banyak umrah dengan saya ini jemaah. Saya kenal Pak Teguh. Terus ada Bapak siapa lagi? Masya Allah luar biasa. Orang yang kesini itu Bapak Ibu 1 kali bakal menjadi 2 kali. Saya yakin. Amin. Menjadi kangen. Kalau tidak kita Bapak Ibu faktor usia, mungkin anak-anak kita. Karena kita pernah mendoakan di Masjid Nabawi. Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Semangat Bapak Ibu, takbir. Amin. Masya Allah, luar biasa. Gombong mulai dulu memang semangat. Jamaah Gombong beda dengan lainnya. Insya Allah. Ayo kita baris bersama. Baris buat foto. Baris. Insya Allah nanti ya. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Gombong.